Terima kasih pemirsa, Alhamdulillahirrahmanirrahim masih dalam Damai Indonesiaku dan tema yang sangat menarik ini yaitu bagaimana perilaku menyimpang ini tentunya sangat meresahkan bagi kita semua, tentu bagi kita yang beriman, bagi kita insan beriman. Namun itu peran penting orang tua dan juga keluarga harus hadir di sana, bagaimana mengarahkan termasuk juga bagaimana perilaku seksual, pendidikan seksual bagi keluarga. Nah, tema yang sangat menarik ini pemirsa, ini juga bisa Anda bergabung lewat pertanyaan di Instagram kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, Anda bisa bergabung untuk bertanya lewat media sosial kami atau Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nah, pemirsa, tema yang menarik ini akan dilengkapi di segmen ini bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid Baitul Haq dan pemirsa TV One dimanapun berada. Baru kemarin kita mendengar berita digerebek. Laki-laki pasangan sama laki-laki. Itu ngapain Pak kalau laki-laki pasangan sama laki-laki? Diapain Pak? Bu, kalau perempuan kawin sama perempuan kira-kira ngapain? Itu disebut dengan penyimpangan. Banyak sebenarnya penyimpangan, ada yang sadisme ya. Iya termasuk juga waria, itu bagian dari penyimpangan seksual. Tidak tahu terhadap fitrahnya atau menyimpang dari fitrah seksualitasnya. Allah memberikan fitrah seksualitas, fitrah tentang jenis kelamin kita hanya ada laki-laki dan ada perempuan. Makanya kalau masuk toilet nggak ada toilet yang ketiga antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau berpasangan itu adalah pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau ada laki-laki pasangan sama laki-laki ini tidak normal. Dan bahayanya di akhir zaman sudah 30 negara yang mengesahkan perkawinan bukan pernikahan sejenis ini. Baru-baru ini disahkan di Thailand. Nah, yang seperti ini harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Memang kita oleh Allah Subhanahu wa taala normalnya laki perempuan, tapi Allah kadang-kadang menciptakan yang tidak normal. Dengan kekuasaan Allah. Antara laki dan perempuan disebut dengan namanya khunsa. Disebut dengan waria. Ya, bagi kita. Tapi ini harus diobati. Jadi Bapak sekalian, ada yang memang normal. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah. Ada yang memang oleh Allah diciptakan tidak normal. Ada yang awalnya normal. Tapi karena dia kebawa pergaulan dan perhatian orang tua dan bermasyarakat menjadi tidak normal. Kita sayangi semua. Yang tidak normal kita sayangi. Gimana kita obati menjadi jadi normal. Jangan kita kutuk. Karena kadang-kadang sama dengan orang yang diciptakan oleh Allah, ada yang ganteng, ada yang hidungnya mancung, ada yang cantik, ada yang tinggi, ada yang bagus. Ada yang memang oleh Allah diciptakan kurang sempurna dengan kekuasaan Allah. Maka begitu juga kejiwaan tentang fitrah seksualitas, ada yang tidak sempurna, kita sayangi. Maka fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu adalah as-sifatul lati yattasu biha kullu mawjudin fi awwali zamani khalqatihi. Jadi sifat yang bawaan mulai awal dilahirkan, awal diciptakan itu adalah namanya fitrah. Fitrahnya kita itu semuanya pasti bertuhan. Tapi kadang-kadang ada yang tidak tahu Tuhan dan mengingkari terhadap kepada Tuhan. Ini pada diam semua ngemikir gitu ya.
Ini saya termasuk normal atau tidak normal? Lingkungan. Jadi kemarin tuh ada yang punya istri ikut-ikutan, begitu kan gak normal. Punya istri di rumah ditinggal dengan laki-laki lain, bukan dengan perempuan. Sudah itu penyimpangan dengan laki-laki, dia pun punya istri. Makanya dulu Allah Subhanahu wa taala mengkutuk kaum Nabi Lut. Kenapa? Itulah gambaran. Kalau tidak karena diceritakan Al-Quran mungkin kita nggak percaya. Tapi karena Al-Quran yang menceritakan ternyata ada. Mulai zaman dulu kaum Nabi Lut yang laki-laki senang pada laki-laki. Dan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana sikap kita menjaga fitrah seksualitas? Ini kalau laki-laki nyari laki-laki, sekarang nanti banyak perempuan yang nggak dapat jodoh. Kalau perempuan senang sama perempuan, kawin sama perempuan, nah laki-laki mau nyari siapa? Kemudian siapa yang melahirin? Punah nanti manusia Bapak sekalian. Ini disebut dengan penyimpangan yang harus kita luruskan. Gimana caranya? Bapak Ibu sekalian barangkali punya pengalaman dalam keluarga atau tetangga atau jamaah. Mari kita bersama-sama kembali kepada fitrah kita yang diajarkan dalam Islam. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Islam? Kita mulai dari apa? Dari kita mencari jodoh dengan cara yang islami. Jangan nunggu kecelakaan dulu baru dinikahin. Jangan sampai kita ini belum menikah sudah melakukan yang sebagaimana orang suami istri. Dari situ diajarkan dalam Islam. Jangan kita ini kumpul antara laki perempuan yang bukan mahramnya. Kita ajari dari kita mulai lahir, anak kita lahir. Dari umur baru dilahirkan sampai umur 2 tahun laki perempuan itu semuanya dekat dengan ibunya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Bagi anak yang dilahirkan oleh kita Bapak Ibu sekalian, itu disusuin 2 tahun kalau pengen sempurna susuannya. Kalau nyusu kepada siapa? Ke bapak apa ibu? Ada enggak bapak yang nyusuin? Enggak ada. Makanya dia dengan ibunya. Dengan ibunya 2 tahun. Dipeluk ibunya, malam dengan ibunya, pagi dengan ibunya. Kemudian ketika dia sudah lebih dewasa lagi, dari umur 3 sampai umur 7 tahun apa? Dia sudah dikenalkan identitas dirinya. Ini laki-laki, ini perempuan, pakaiannya pun begitu. Umur 7 tahun, anak-anak sudah dilatih untuk sholat. Maka dia kalau laki-laki dekat dengan bapaknya, kalau perempuan dekat dengan ibunya. Umur 10 tahun anak-anak sudah diajari mereka identitas seksualitasnya. Maka dia harus menjadi dirinya. Dan dia sudah mulai mengerti biasanya nih laki dekat dengan ibunya, perempuan dekat dengan bapaknya. Sehingga sebagai laki-laki mengerti tentang lawan jenisnya dan sebagai perempuan mengerti lawan jenis. Pada umur 15 tahun anak-anak sudah tumbuh menjadi anak yang normal. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Kalau ini yang terjadi tengah-tengah kita, insya Allah anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang normal seksualitasnya dan bisa membentuk keluarga yang baik dan insya Allah tidak ada penyimpangan secara seksualitas. Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini, yaitu perilaku menyimpang. Apakah ini akibat dari kurangnya kasih sayang dari keluarga? Itu tadi yang sampaikan oleh Kiai Haji Khairul Nafis, bagaimana peran penting orang tua untuk melakukan pendidikan seksual, pendidikan keimanan bagi anak-anak. Nah pemirsa, saya yakin banyak pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah, namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah siap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, di tengah-tengah bulan Sya'ban yang mubarak ini seperti biasa, acara ini selalu berbagi hadiah, berbagi barokah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ya, untuk jamaah yang telah hadir, bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya, Anda berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Berkaitan dengan tema rumah tangga dan keluarga adalah pilar utama untuk mencetak generasi
yang sesuai dengan fitrah dan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Pertanyaannya adalah di dalam surah disebutkan sebuah kalimat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nasu wal hijarah. Pertanyaannya adalah ini terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Silakan yang muda yang berprestasi, silakan Mbak. Ya, sebelum menjawab tahan dulu, sebutkan identitasnya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siva. Siva usia berapa Siva? Usia 19 tahun. Masya Allah, semoga menjadi anak yang soleh ya. Oke Siva, kalimat itu sering terdengar ya. Artinya sudah paham, keluarga adalah pilar untuk menjadikan anak-anaknya generasi yang baik. Di surat apa dan ayat keberapa? Surat At-Tahrim ayat 6. Wah, takbir, Allahu Akbar. Langsung dijawab dengan cerdas, 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak, Masya Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.